Qala al-musannifu rahimahullah, wa amma sholatud duha, adapun sholat duha, fal ahaditsu, maka hadis-hadis fiha di dalamnya mutawatiratun, udah mutawatir, an jama'atin minas sahabati, dari sekelompok dari sahabat. Untuk sholat duha itu ikhwan ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan sholat duha itu sunnah mutlaqan, ada yang mengatakan bid'ah. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud mengatakan bid'ah. Ada yang mengatakan sholat duha itu adalah sunnah, tapi la yudawim alaiha, tidak boleh langgeng-langgeng, nggak boleh terus menerus. Poin yang harus diperhatikan di sini, Anda kalau melihat ya kawan, adillah tentang keutamaan sholat duha, pasti Anda akan mengatakan sholat duha itu sunnah dilakukan setiap saat, setiap hari. Ingat itu, kayak ausani khalili, kekasihku telah berwasiat kepadaku, an utira qabla an anam, aku witir sebelum tidur, wa usolli rakaatul duha, salat 2 rakaat sebelum salat 2 rakaat duha. Kalau antum lihat kayak gini, ini namanya wasiat kepadaku, ini berarti maknanya adalah istimrar, terus menerus. Antum ingat hadis yang lain di di Arba'in Nawawi ya, setiap organ tubuh ini membutuhkan sedekah, ya, dan sedekahnya organ tubuh ini mencukupi 2 rakaat salat duha. Dan itu lafadznya kulayam, setiap hari. Organ tubuh ini butuh sedekah setiap hari. Berapa organ tubuh ini? 360 organ tubuh ya, itu butuh sedekah. Mata butuh sedekah, telinga butuh sedekah, semua organ tubuh ini butuh sedekah. Pokoknya segitulah harga, pokoknya segitulah. Itu yujzi'u anha, 360 itu sudah dianggap cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Ini berarti dhahirnya apa? Setiap hari. Paham? Orang kalau melihat keutamaan sholat duha, pasti dia akan menjawab, pasti dia akan mengetahui pasti dia akan mengatakan adalah istimror setiap hari. Nah sekarang bagaimana cara menjawab yang mengatakan bid'ah? Bahkan Aisyah mengatakan, man qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha bahwa kadzab. Siapa yang mengatakan Rasulullah itu salat duha, maka itu adalah pendusta. Jelas. Di buku pembahasan saya yang saya tulis terkait dengan sholat-sholat sunnah, di buku itu saya condong sunnah tapi nggak istimror, nggak terus menerus. Apa yang menjadikan pertimbangan saya? Pertimbangan saya adalah Aisyah sama Ibnu Mas'ud sama Ibnu Umar. Kok bisa beliau mengatakan itu bid'ah? Dan Aisyah bilang, siapa yang bilang Rasulullah itu sholat duha, maka dia dusta. Saya bawa kemungkinan terjadi kalau sampai dia bilang bid'ah, badal adillah datang yang kayak begitu itu, dia membawa yang bid'ah itu terus menerus, yang salah itu terus menerus. Buktinya Aisyah bilang, siapa yang bilang Rasulullah itu sholat duha setiap hari, dusta. Berarti sepengetahuan Aisyah di rumahnya Aisyah, Rasul itu nggak pernah sholat duha. Betul nggak ya kawan? Sehingga itu dipahami, sehingga itu saya pahami, bahwasanya sholat duha itu tidak sunnah terus menerus. Karena memahami pernyataan Aisyah, Ibnu Umar, dan Ibnu Mas'ud. Itu yang saya contohi di kitab itu. Tinggal pertanyaan kedua, apakah itu pendapat yang paling kuat yang saya telah tulis di awal? Paham ya kawan?
Berat juga kalau begitu dihukumi, itu yang pendapat yang paling kuat. Karena apa? Karena umumnya dalil jelas lebih kita kedepankan wa qaulu jumhur ahli ilmi dari kalangan para sahabat dan juga yang lainnya. Maka kita katakan man alima hujjah ala man la ya'lam. Kita aja yang ngerti, hujjah bagi yang nggak ngerti. Bisa jadi itu Aisyah nggak tahu. Aisyah nggak tahu. Atau Nabi nggak melakukannya karena sebuah keluputan. Apakah Nabi harus melakukan terus menerus? Kan nggak mesti juga kan gitu kan. Atau ketika pada waktu Aisyah Nabi nggak melakukannya, apakah sunnah itu terus menerus dilakukannya? Kan begitu kan. Nah ketika Nabi nggak melakukannya, apakah itu menunjukkan nggak boleh dengan pakai dalil umum? Boleh dong. Boleh dong. Maka setelah saya kaji ulang apa yang saya tulis di awal, saya hapus dengan pembahasan hari ini. Jadi saya condong pendapat yang mengatakan sholat duha itu boleh disyariatkan apa? Setiap hari, nggak ada masalah. Dan ada yang mengatakan lagi sholat duha itu dilakukan bagi orang yang tidak sholat malam. Karena Nabi alaihissalam pernah nggak sholat malam, Nabi qadha di waktu sholat duha. Jawab tidak. Sholat duha berdiri sendiri. Sholat duha berdiri sendiri. Kalaulah itu dikatakan qadha, maka nggak mungkin dinamai sholat duha. Dinamai qadha an sholatil lail. Dinamai. Nah, ketika Nabi nggak sholat duha, nggak sholat malam, Nabi sholat duha nggak ada masalah. Sebagai penembelan apa yang kurang tadi. Bukan berarti sholat duha itu nggak disyariatkan kecuali untuk qadha saja. Tahu nggak? Oke lah kita terima Nabi itu pernah nggak sholat malam, lalu Nabi sholat duha. Bukan berarti sholat malam itu, ketika bagi yang nggak sholat malam itu berarti harus sholat duha, dan bagi yang sholat malam berarti nggak sholat duha. Tidak begitu juga. Kok bisa begitu? Kita katakan justru orang yang tidak sholat malam dianjurkan banget untuk sholat duha. Bukan berarti duhanya itu adalah qadhanya sholat malam. Kenapa? Karena 12 rakaat, 11 rakaat Anda sudah hilang. Keutamaan sudah hilang rakaat itu. Maka ditekankan sholat malam lah, sholat duha lah, supaya bisa mengimbangi sholat malam. Karena bilangannya nggak jauh beda dengan angka 12 atau 11 atau 13. Itu enggak Ikhwan? Diskusi begitu Ikhwan yang harus dipelajari lebih lanjut. Jadi nggak bisa, maka anak katakan lagi pendapat yang paling kuat qaul jumhur, salat duha disyariatkan kulla yaum, diperbolehkan kulla yaum. Siapa yang mau melakukannya setiap hari, maka dia ada keutamaan khusus untuknya. Jelas tidak kok sebagai ganti daripada itu enggak, walau bukan sebagai ganti salat malam juga tidak, dan bukan berbentuk bid'ah atau yang lain. Karena tetap ucapan Nabi dan perbuatan Nabi juga pernah, dan ucapan Nabi yang bersifat umum itu adalah dalil umum yang kita pakai di setiap saat.